itu pada video kali ini saya Putu Gede Pradipta Mardika Wijaya akan menjelaskan tentang opioid pada manajemen nyeri. Yang pertama, definisi dari opioid adalah semua zat baik natural dan sintesis yang memiliki sifat seperti morfin. Untuk klasifikasi opioid ada opiat, sintetik, semisintetik, dan endogenous opioid. Untuk opiat, turunan dari opium ada morfin, kodein, tebain. Untuk semisintetis, pengganti turunan dari morfin atau kodein ada hidromorfin, oksimorfin, laforfanol, oksidokon, hidrokodon. Dan ada juga agonis berupa nalbupin, butorfanol, pentazokin. Ada juga yang partial agonis berupa buprenorfin, dan ada juga yang antagonis berupa naloxon dan naltrexon. Ada juga yang endogenous opioid, enkephaliin, endorfin, dan dinorfin. Yang sintetik berupa phenylpiperidine, itu contohnya adalah meperidine, fentanyl, sufentanil, alfentanil, dan remifentanil. Ada juga yang diphenyl propylamines berupa metadon, propoxin, propoxifen, dextrometorphan. Ada juga yang kompleks analgesik berupa tramadol dan tapentadol. Untuk 4 major dari opioid reseptor, ada reseptor delta, lokasinya di brain, yaitu di pontinuclei, amigdala, olfactory bulb, dan di cortex. Fungsinya itu sebagai analgesia, antidepresan efek, dan physical dependence. Ada juga reseptor kappa, lokasinya yang di otak itu di hipotalamus dan periaqueductal gray dan di clausum. Lalu untuk spinal cord ada di substantia gelatinosa. Fungsinya yang di reseptor kappa ini adalah sebagai spinal analgesia, sedasi, miosis, dan inhibition of ADH release. Ada juga yang reseptor mu, itu di brainnya, kalau di otak itu di cortex, lamina 1 dan 4. Ada di thalamus, striosomes, dan periaqueductal gray. Kalau di spinal cord ada substantia gelatinosa, dan di intestinal tract. Untuk mu1 itu fungsinya itu sebagai supraspinal analgesia, physical dependence. Untuk mu2 itu sebagai respiratory depression, miosis, euforia, untuk menaikkan gastrointestinal motility, dan physical dependence. Lalu ada nociception receptor. Kalau di otak itu di cortex, amigdala, hippocampus, septal nuclei, dan habenula. Lalu ada di hipotalamus. Fungsinya itu sebagai obat antidepresi, bagi cemas, depresi, appetite, dan development of tolerance to mu agonis. Inilah berapa efek reseptor opioid di berbagai sistem organ. Untuk mekanisme aksi opioid berkaitan dengan protein G pada reseptor opioid yang tersebar luas di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan jaringan lainnya. Lokasi pada sistem saraf pusat berhubungan dengan proses afektif dan persepsi, termasuk korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan medulla spinalis. Opioid tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori yang penting untuk lokalisasi nyeri. Lokasi pada sistem saraf tepi termasuk di plexus myentericus dari GIT dan saraf efferent. Selain itu, reseptor ini terdapat di paru dan sendi. Reseptor presinaptik termasuk excitatory dan inhibitory, di mana reseptor postsinaptik hanya inhibisi. Saraf tepi termasuk di plexus myentericus dari GIT dan saraf efferent. Untuk mekanisme aksi opioid dapat berikatan pada reseptor presinaptik dan postsinaptik.
Ikatan opioid pada bagian presinaptik dari reseptor opioid menurunkan aktivitas adenylate siklase, menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik, dan menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substans P. Untuk ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik dapat menyebabkan peningkatan perpindahan keluar radikalium, hiperpolarisasi, dan turunan neurotransmisi. Untuk farmakodinamik opioid di sistem saraf pusat, analgesia spinal dan supraspinal, menurunkan CMRO2, CEBF dan ICP, sedasi, euforia dan halusinasi, menurunkan ambang kejang pada golongan meperidin, menurunkan frekuensi EEG, toleransi, physical dependence, withdrawal symptom. Lalu pada respirasi, pengaruh langsung pada medula, menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia, menekan refleks batuk, bronkospasme karena histamin rilis morfin. Meperidin memiliki sifat antihistamin. Lalu pada kardiovaskuler, menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Pada meperidin terdapat atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Inhibisi dari vasomotor center menumpukan refleks simpatis. Pelepasan histamin menimbulkan vasodilatasi. Meperidin mempunyai quinidin-like action menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas miokardium. Pada gastrointestinal, mual dan muntah karena stimulasi dopamin, CTZ, dan area vestibular, menurunkan peristaltik sehingga menyebabkan kembung. Pada morfin menyebabkan spasme sphincter OD, meperidin menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Lalu pada urogenital, morfin menyebabkan spasme ureter dan bladder sphincter. Meperidin menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Pada muskuloskeletal, fentanyl dapat menyebabkan chest wall muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Histamin release menyebabkan warm and flush sensation. Miosis karena stimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor. Hipotermia karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi. Pada kehamilan, menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Pada endokrin dan imunitas, menekan ACTH, LH, FSA, infertilitas. Menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Untuk farmakokinetik opioid, ada absorpsi, sangat tergantung pada rute pemberian, misalnya oral, transdermal, dan subkutan, intravena, intramuskular, dan neuroaksial. High first pass metabolism pada morfin, kodein, dan oxycodone, low first pass metabolism. Lalu untuk distribusi, untuk lipid solubility-nya high, tergantung dengan onsetnya, Lalu ionis fraction less lipid soluble. Untuk non-ionis fraction lebih gampang untuk dicerna oleh lemak. Pada PKA, lower PKA itu menyebabkan lebih besarnya non-ionized form sehingga menyebabkan membran permeability-nya lebih besar sehingga menyebabkan onsetnya lebih bagus. Untuk farmakokinetik opioid, untuk metabolisme dan ekskresi, morfin dan turunannya di metabolisme di hati menjadi morfin 3 glucorunit dan morfin 6 glucorunit, lebih poten dan durasi lebih lama. Kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450, CP3AD, CP2D6 menjadi morfin, jadi antitusid menurun dan analgesik naik. Meperidin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin, bisa menyebabkan kejang. Ekskresi terutama melalui ginjal, hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Hati-hati pada pemberian dalam waktu lama karena efek samping meningkat. Ini adalah beberapa farmakokinetik dari opioid. Inilah farmakokinetik dari opioid.
Untuk nyeri sendiri, pengertian nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Ada empat fase penurunan nyeri. Yang pertama adalah transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk penanganan nyeri menurut WHO ada 3 step. Yang pertama, pemberian non opioid. Jika nyeri semakin bertambah, masuk ke step 2, opioid dengan tipe lemah mild to moderate. Jika masih juga terdapat pain intensity yang naik, bisa ke step 3, diberikan opioid untuk moderate to severe pain. Untuk evaluasi nyeri ini digunakan untuk menentukan jenis terapi nyeri yang akan diberikan dan juga untuk mengevaluasi hasil terapi nyeri. Umumnya menggunakan fast visual analog scale, lainnya dapat menggunakan numerical rating scale, Wong-Baker Face Scale. Fast dinyatakan dalam 3 kriteria, yaitu nyeri ringan, fast 0 sampai 39 mm, nyeri sedang fast 40 sampai 79 mm, dan nyeri berat fast 80 sampai 100 mm. Hasil pengukuran fast digunakan untuk terapi nyeri sesuai kriteria WFSA atau nyeri akut dan WHO nyeri kronik. Untuk NRS, numeric rating scale, dianggap sederhana dan mudah dimengerti, sensitif terhadap dosis, jenis, kelamin, dan etnis, lebih baik daripada fast terutama untuk menilai nyeri akut. Namun kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri. Tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Jadi NRS ini kalau nyeri dengan berisi angka dari 0 sampai 10. Dimana angka 0 ini tidak menunjukkan nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri yang mild atau nyeri yang ringan, 4 sampai 6 ini yang moderate atau menengah, dan 7 sampai 10 ini nyeri yang berat. Ada juga penggunaan Wong-Baker Face Pain Rating Scale. Digunakan saya pada anak-anak atas 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Jadi Wong-Baker Face Pain Rating Scale ini memiliki banyak wajah, yang mana yang pertama adalah wajah yang tersenyum hingga wajah yang tersedih. Tersenyum ini menunjukkan bahwa tidak sakit atau tidak ada nyeri, sedangkan semakin ke kanan wajahnya semakin sedih, yang menunjukkan bahwa nyerinya sangat berat. Ini adalah intensitas nyeri pasca tindakan pembedahan. Untuk manajemen nyeri akut dengan terapi farmakologi berupa obat opioid dan adjuvan secara parenteral atau enteral. Terapi opioid yang paling disarankan adalah menggunakan PCA, pasien kontrol analgesia, namun tidak semua rumah sakit memiliki alat tersebut. Opioid dapat diberikan secara kontinu dengan pengawasan akut pain service atau APS dengan regional atau lokal anestesi. Terapi non farmakologi misalnya TENS, akupuntur, dan krioterapi. Nyeri akut pasca bedah termasuk vital sign yang kelima. Penggunaan opioid post operasi sebagai preemptif analgesia. Cara pemberian opioid pada terapi nyeri, individualkan dosis dengan eskalasi bertahap sampai berkembangnya analgesia yang adekuat atau efek samping yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat dikendalikan. Dosis panjang waktu untuk nyeri terus-menerus atau sering berulang. Dosis yang diperlukan atau PRN untuk pencarian dosis dan untuk dosis penyelamatan. Mode pemberian di atas dimaksudkan supaya kadar obat tidak di bawah MAC, minimum effective analgesic concentration, dan tidak juga berada jauh di atas MAC. Saat ini PCA dipercaya sebagai cara untuk menjaga MAC yang terbaik. Menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Untuk dosis opioid intravena, untuk morfin, untuk continuous dose-nya itu 5-40 mikrogram
per kilogram berat badan per hari. Untuk intermittent dose 0,3 mg per kilogram 3-4 jam. Untuk fentanyl 1-4 mikrogram per kilogram per hari. Untuk intermittent dose-nya 0,5-1,5 mikrogram per kilogram atau 0,1-1 jam dalam waktu setengah sampai 1 jam. Lalu hidromorphone untuk continuous dose-nya 1-8 mikrogram per kilogram per hari. Untuk intermittent dose 0,2-0,1 mg setiap 2-3 selama 2-3 jam. Ropetidin untuk continuous dose tidak disarankan, sedangkan untuk intermittent dose 0,75 mg per kilogram per 3 jam. Untuk protokol pemberian opioid continuous, tapering dan discontinuing opioid infusion, perintah dosisnya harus jelas, menggunakan feeding pump, penyesuaian dosis untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal, perhatikan obat lain yang memiliki sifat sedasi. Opioid oral diberikan setelah opioid intravena selesai. Setiap pasien terpasang pulse oximetri dan menggunakan analgetik adjuvan. Untuk breakthrough pain, gunakan opioid pada siring pump yang sama, dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Bila perlu, dilakukan eskalasi dosis dengan rate escalation tergantung derajat nyeri. Naikkan 30-50% untuk mild to moderate pain, 50-100 untuk nyeri yang berat. Untuk tapering dan discontinuing opioid infusion, transisi dilakukan setelah pasien bisa makan dan nyeri sudah berkurang atau nyeri sedang. Menurunkan rate infusion pump perlu dilakukan apabila penggunaan opioid kontinu lebih dari 5 hari. Penurunan infusion rate by 25% per hari mengurangi incidence withdrawal effect. Oral opioid dimulai bersamaan dengan penurunan infusion rate. Observasi dan penyesuaian dosis dilakukan selama transisi. Untuk konversi ke opioid oral, setelah dikonversi dari IV dose ke oral dose, pertimbangkan untuk menurunkan oral dose 20-30%. Konversi intravena ke oral dose hanya perkiraan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis. Misalnya pada morfin pada parenteral diberikan 1 mg, pada oral menjadi 3 mg. Untuk hidromorphone pada parenteral 0,2 mg, pada oral menjadi 1 mg. Lalu fentanyl pada parenteral 0,01, jika ke oral tidak disarankan. Untuk kodein parenteral tidak disarankan kalau tidak atau kalau perlu. Kalau oral kodein diberikan 20-30 mg. Untuk metadon konsul ke dokter spesialis yang menangani. Lalu tolerance itu adalah perubahan dalam hubungan dosis respon yang disebabkan oleh paparan obat dan bermanifestasi sebagai kebutuhan dosis yang lebih tinggi untuk mempertahankan efek. Berkembang pada tingkat yang berbeda untuk efek yang berbeda-beda. Depresi pernapasan misalnya, mengantuk, mual karena anestesia juga bisa menyebabkan konstipasi. Toleransi analgetik jarang menjadi masalah. Dosis opioid tetap relatif stabil tanpa adanya patologi yang memburuk, dan peningkatan kebutuhan opioid setelah periode stabil seringkali merupakan sinyal perkembangan penyakit. Untuk dependence itu definisinya adalah perkembangan sindrom putus obat setelah pengurangan dosis atau pemberian antagonis. Seringkali berkembang hanya setelah beberapa hari terapi opioid, bukan masalah klinis jika obat dikurangi sebelum penghentian. Taper tidak lebih dari 50% dari dosis per hari. Untuk opioid overdose management, kita harus tahu dulu apa ciri-ciri dari opioid overdose, berupa hipoventilasi, malignant aritmia, dan agitasi atau ketidaksadaran yang sangat dalam. Diberikan big smash ventilation dan dimasukkan 0,04 mg naloxone intravena. Dievaluasi di 2-3 menit. Jika tidak ada adequat respon, melanjut ke step selanjutnya, yaitu masukkan lagi 0,04 mg intravena naloxone.
dievaluasi lagi dalam 2-3 menit. Kalau tidak ada respon adekuat, masuk ke step lanjutnya, yaitu 0,08 mg intravenal naloxone, dan tetap dievaluasi. Jika tidak ada respon adekuat, kita berikan 2 kali dus dari naloxone, namun maksimal dosnya adalah di bawah 2 mg. Jika sekali didapatkan respon yang adekuat, observasi pasiennya selama 1,5 jam. Jika misalnya pasien tetap tidak merespon, lalu tidak mendapatkan respon adekuat, kita harus pertimbangkan transfer ke ICU atau kita lakukan endotracheal intubasi, dan mendiskusikan bagaimana goal dari perawatannya. Terima kasih, semoga video ini dapat membantu.